Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Bisa Mapan? Baik kabarnya, dalam keadaan sehat. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kalau hari ini, di sore hari ini lebih tepatnya Sobat Bisa Mapan berjumpa kembali di program Digitalk Bisa Mapan, Bincang Sore Tentang Masa Depan episode ke-64. Sebuah hunian sudah selayaknya dapat memberikan rasa nyaman dan juga aman bagi setiap penghuninya. Salah satu penentu dari kenyamanan tersebut adalah dengan penataan dan pemilihan gaya interior yang sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, di sore hari yang spesial ini, kita akan berbincang dengan Ibu Dian Anggraini STMT IAI HDII. Beliau adalah Ketua HDII yang merupakan Himpunan Desainer Interior Indonesia Sumatera Selatan, dengan tema yang sangat menarik, yaitu desain interior menciptakan hunian nyaman dan juga aman. Dan juga Rini menginformasikan untuk Sobat Bisa Mapan, jangan lupa untuk ikutan kuis di akhir acara kita. Ada hadiah merchandise menarik persembahan dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa kirimin screenshot jawaban kamu ke akun IG @marketing_semen_batu_raja. Acara Digitalk Bisa Mapan ini dipersembahkan oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk, dan jangan lupa selain dapat dibeli di toko bangunan terdekat, kini Semen Batu Raja juga bisa kamu beli di marketplace Tokopedia dan bisa dapetin bonus gratis ongkir dan promo menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Yes, kembali lagi Sobat Bisa Mapan, masih di Digitalk Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Dan seperti janji Rini tadi, dan sekarang kita sudah kedatangan ibu yang sangat cantik sore hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Rini, Iya, terima Ibu Dian, kasih. kita matching sekali ya. Iya. Matching sekali. Padahal nggak janjian ya. Iya benar. Jadi Sobat Bisa Mapan, Ibu Dian ini merupakan seorang Ketua dari HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia. Terima kasih sudah hadir untuk sore hari ini Ibu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga untuk Semen Batu Raja udah mau mengundang saya mewakili anggota HDII Sumatera Selatan. Ya, sebenarnya dari tadi Rini itu penasaran Ibu Dian. Boleh dijelasin nggak sedikit? HDII itu dia organisasi apa sih Bu? Oke. HDII itu singkatan dari Himpunan Desainer Interior Indonesia yang sudah berdiri dari tahun 1983, tepatnya tanggal 17 Januari. Sementara kalau di Sumatera Selatan sendiri, kami baru dilantik itu tanggal 16 Juni 2020. Di situ. Berarti baru berjalan selama 2 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, tapi selama 2 tahun ini kita flashback ke tahun 2019 ya kan? Apa awal mula tujuan akhirnya oke, kita sama-sama nih jalan bareng di HDII? Kalau dari Ibu, awal mulanya tuh gimana sih terbentuknya HDII? Ya, kita memayungi atau kita yang sama-sama satu pikiran itu ingin adanya himpunan yang memayungi anggotanya, yaitu desainer interior maupun orang-orang yang tertarik dengan desainer interior. Jadi sebenarnya anggotanya itu tidak harus
yang tamatan dari desainer interior maupun arsitektur, tapi juga dari halayak umum maupun perusahaan, seperti itu. Sedangkan kalau dari perusahaan itu adalah anggota corporate, sedangkan kalau halayak umum itu sendiri anggota afiliasi. Seperti Oke. itu. Jadi untuk saat ini anggota HDI udah berapa tuh Bu? Kalau di Sumatera Selatan sendiri itu baru 15 anggota, tapi kalau di seluruh Indonesia sudah ribuan sih. Oh, kami. wow. Ya udah ribuan. Banyak ya? Iya banyak. Nah, berbicara mengenai desain interior, juga Sobat Bisomapan ya, sebenarnya kenapa kita harus paham, harus tahu mengenai desain interior yang baik dan benar gitu, Bu? Oh iya. Di sini apa tadi temanya sendiri kan Ya. untuk hunian yang nyaman dan aman. Yes. Nah, itu salah satu dari tujuan kenapa kita harus berdiskusi ataupun kita harus adanya desainer interior yang menata atau merencanakan supaya ruangan yang di dalam nanti itu akan nyaman, aman, dan akan memberikan ambience seperti itu tersendiri gitu, ataupun nanti ada muncul sesuatu yang khas dari misalnya penghuninya itu sendiri ataupun si usernya itu sendiri. Begitupun dari si desainernya sendiri itu akan memberikan sentuhan-sentuhan personality di dalam desain itu sendiri. Oke, mungkin itu sudah dijelaskan sedikit mengenai tugas-tugas seorang desainer interior ya Bu Dian. Tapi kalau lebih spesifiknya dirunutkan, tugas-tugasnya itu seperti apa sih Bu? Kami menata, terus merencanakan. Sebelumnya kami juga harus berdiskusi, wawancara. Terus kami juga harus mengetahui apa permasalahan di situ, dan kita akan bekerja sama dengan si owner, user, sama pihak ketiga juga seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Ya, contoh simpel aja ya, misalnya dalam satu ruangan yang dengan ukuran yang minim, tapi di situ akan ada kegiatan yang lebih dari satu. Kalau misalnya gini nih Bu, Rini sebagai klien yang membutuhkan jasa dari desainer interior, ya kan? Apa yang pertama kali seorang desainer interior lihat gitu? Apa yang konsultasi apa? Atau harus konsultasi dulu atau gimana? Harus, itu wajib. Jadi kita harus wawancara dulu keinginan dari si klien seperti apa, terus kita tentukan konsep bersama seperti itu. Terus apa permasalahannya. Jadi sampai ke budget seperti itu. Nah itu nanti berlanjut ke pemilihan material seperti itu sih. Nah kalau yang Rini tahu gitu ya, Bu Dian, banyak sekali istilah-istilah di desain interior. Salah satunya itu harus memikirkan banyak sisi gitu ya. Salah satunya sisi ergonomik. Itu apa sih Bu sisi ergonomik itu? Kalau dari ergonomik itu kenyamanan. Jadi kenyamanan di mana manusia itu nyaman beraktivitas dengan di dalam ruang maupun menggunakan semua yang ada di dalam ruangan itu, baik itu misalnya kursi, meja, terus kenyamanan baik itu dari lightingnya sendiri seperti itu. Jadi dalam satu kegiatan tuh misalnya kerja seperti itu kan. Kalau kerja itu jadi baik dari pencahayaannya itu ada minimalnya seperti itu. Jadi kalau pencahayaannya redup atau kurang itu jadi tidak ergonomis seperti itu. Terus ketinggian dari mejanya, terus kenyamanan dari kursinya, terus jarak-jarak dari meja, kursi, dan kita juga memikirkan orang-orang di sekitar kita yang akan beraktivitas selain kita, misalnya seperti itu. Misalnya saat kita kerja ada orang lewat nggak di belakang kita, atau nanti bakal ada yang akan diskusi kah di samping kita, dan itu juga menentukan gitu. Jadi baik itu untuk penyerapan suara seperti itu. Jadi sebenarnya ergonomis itu
komplit ya, maksudnya paket komplit, baik itu untuk kenyamanan kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Jadi saat kita diskusi seperti itu, walaupun dalam satu ruangan, tapi diusahakan kita tidak mengganggu teman kita yang lagi kerja seperti itu. Jadi disitulah tugas desainer interior, menciptakan ruangan yang nyaman. Oh, jadi Sobat Bisa Mapan ternyata seorang desainer interior bukan cuma hanya memikirkan estetikanya saja ya Bu, Iya. tapi juga dari sisi ergonomik dan juga safety-nya juga. Oh, oke. Yes. Perbincangan sore ini seru banget ya. Dan kita harus jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Sobat Bisa Mapan, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dian. Pada segmen ini kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana sih cara menata desain interior agar tampilan rumah tampak lebih menarik dan tentunya nyaman dan aman untuk dihuni. Ibu Dian, Iya. kita lanjut lagi ya Bu, Iya. mengenai desain interior. Itu banyak banget faktor-faktor yang mendukung ya kan. Salah satunya adalah kayak apa, bentuk-bentuk interior gitu atau ciri-ciri khasnya interior. Tapi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kesesuaian suatu hunian atau bangunan dengan satu tema jenis desain interior. Misal nih kayak minimalis tuh ciri-cirinya identiknya sama ini, klasik tuh identiknya sama ini. Itu seperti apa Bu? Oke, kalau seperti yang tadi itu, kalau minimalis ya, minimalis itu judulnya aja minimalis, berarti seminim mungkin. Jadi menghilangkan ukiran seperti itu. Jadi dia benar-benar fungsional. Jadi menghindari adanya faktor-faktor yang tidak terlalu berguna, dalam artian maksudnya itu hanya sebagai action atau apa seperti itu. Jadi benar-benar sesuai fungsinya, itu minimalis seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang minimalis itu tidak estetik, itu tidak. Jadi balik lagi kita bisa mengatur atau kita memilih dari material maupun warna seperti itu. Sedangkan kalau klasik itu, klasik judulnya klasik ya, berarti kesannya itu bisa itu mewah seperti itu kan, namanya klasik. Dan itu banyak banget ornamen-ornamen biasanya di dalam klasik. Tapi untuk saat ini itu kadang klasik yang cenderung tidak terlalu klasik banget, yang misalnya American style kayak gitu kan, itu nggak terlalu klasik gitu. Jadi itu faktornya itu selain warna, cenderungnya sih ke pemilihan warna kayak putih, ada action-actionnya seperti warna emas ataupun warna rose gold kayak gitu. Itu di dalam klasik dan American style tadi. Nah, kalau yang dari Ibu jelasan gitu kan, ada salah satunya minimalis terus klasik, tapi untuk tahun 2022 atau ke belakang gitu, itu apa yang lagi tren sekarang Bu? Kalau untuk desain interior? Ya, karena kita balik lagi kayak kesan industrial seperti itu kan. Jadi itu kayaknya tren yang lagi tren saat ini untuk kalangan milenial gitu kan. Selain itu juga ada yang rustic seperti itu. Nah, rustic itu cenderung alami, yang alam itu kita tarik ke dalam, ke interior, baik itu penggunaan material yang seperti batu alam, kayu-kayu kayak gitu kan. Jadi kita bersahabat dengan alam seperti itu, dan sampai ke tanaman seperti itu, baik dari artifisial maupun tanaman hidup. Dan tanaman hidup itu juga sebenarnya baik sekali gitu untuk interior. Dia bisa menyerap
racun-racun ataupun semua yang oksidasi dari udara yang di dalam interior, seperti tanaman lidah mertua seperti itu bagus itu untuk interior. Tapi balik lagi kita pikirkan untuk maintenance-nya. Jadi apakah tanaman itu tanah itu kan mengeluarkan zat yang bisa membuat ruangan jadi lembab. Nah itu sebenarnya interior itu juga berkolaborasi dengan teknologi seperti itu. Kalau kita lihat sendiri kan seperti di airport seperti itu kan sebenarnya tanaman-tanaman juga sudah ada di dalam interior. Itu. Oke. Nah, kalau mengenai tips dan juga trik untuk penataan interior yang biar baik dan juga benar gitu, biar hunian kita semakin nyaman untuk dihuni, itu sebenarnya kayak ada urutannya gitu nggak sih, Bu Dian? Iya. Jadi kita tentukan konsep dulu nih. Yang keinginan, pertama. Keinginan kita ingin temanya apa gitu kan. Misalnya klasik. Nah kita diskusi nih sama desainer interior kita. Ini kalau klasik yang seperti apa gitu kan. Terus desainer interior itu akan memberikan masukan. Ibu inginnya klasik. Apakah dia ukirannya itu keemasan atau cukup pakai pola-pola yang simple, warna putih seperti American style kayak gitu kan. Nah itu memang harus ada diskusi sih di situ. Terus pemilihan material juga perlu. Jadi di sini kalau dari temanya sendiri itu kalau klasik itu cenderung yang lembut-lembut kayak gitu kan. Pemilihan kayak sofanya itu misalnya pakai material yang gludru seperti itu. Sementara kalau yang minimalis itu cenderung yang lebih ke industrial kayak gitu kan, yang lebih ke modern seperti itu. Itu. Berarti sebelum kita menentukan gimana warnanya yang pas, furniturnya yang pas, pengaturan cahayanya yang pas, terus juga ventilasi, itu kita harus menentukan dulu kita maunya pengennya seperti apa. Iya. Baru nanti kemudian desainer interior itu menuangkan dan membantu gimana nih cocoknya buat tetap ergonomis dan juga tetap safety ya, begitu ya Bu? Karena kita kan sekarang harus bersahabat nih sama COVID kan seperti itu. Jadi cenderung yang seperti saya jelaskan tadi, jadi yang rustic itu baik dari penghawaannya sendiri itu yang alami diusahakan seperti itu kan. Jadi walaupun itu penghawaannya itu buatan, tapi itu dengan teknologi yang cukup mapan misalnya seperti itu. Ataupun kita bisa ada dua pilihan. Jadi di saat jam-jam tertentu kita menggunakan penghawaan buatan, dan jam-jam tertentu kita bisa menggunakan penghawaan alami seperti itu. Dari segi warna maupun tekstur seperti itu, misalnya yang klasik tadi maunya pakai menggunakan cat duko dan warna putih, warna rose gold ataupun gold kayak gitu kan, perpaduannya seperti itu. Sementara kalau yang minimalis itu bisa yang ceria-ceria kayak gitu kan, atau balik lagi ke pribadinya sendiri sih. Kalau misalnya orang itu memang pribadi pragmatis, dia lebih cenderung yang warna-warna yang monokrom kayak gitu. Terus cuma perbedaan warnanya itu tidak terlalu dari yang krem tiba-tiba ada yang hijau mentereng atau apa seperti itu. Oh, berarti pada saat Rini nih misalnya dan juga Sobat Bisa Mapan pengen ngobrol sama desainer interior adalah konsultasi dulu pengennya seperti apa, baru nanti akan ditentukan untuk pemilihan warnanya, pemilihan furniturnya, pengaturan pencahayaan dan pengaturan ventilasi, begitu ya? Iya. Oke, baik Sobat Bisa Mapan, nanti kita akan balik lagi ngobrol lagi mengenai topik untuk sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan.
Yes, Sobat Bisa Mapan, kembali lagi. Dari tadi obrolan kita sore hari ini seru banget. Di segmen sebelumnya kita udah bahas mengenai gimana sih cara memilih dan menata interior agar kelihatan lebih menarik. Dan di segmen ini kita bahas tentang gimana, apa yang perlu disiapkan untuk mendesain interior sebuah rumah atau hunian biar nyaman dan juga aman. Betul ya, Ibu Dian? Oh, benar banget ya, Mbak Rini. Ibu Dian. Nah, soal hunian itu kan ibaratnya nggak pernah lepas dari yang namanya budget. Bener ya? Iya, benar. Iya. Jadi ada satu pertanyaan yang agak sedikit menggelitik gitu ya. Kapan sebaiknya seorang desain interior atau desain interiornya sebuah hunian itu kita siapin gitu? Apakah sebelum proses atau setelah fisik bangunan jadi dulu baru kita pikirin deh tuh desainnya? Gimana sih Bu yang benar itu? Sebaiknya sih sebelum bangunannya jadi saat proses mendesain itu bareng sama si arsitek kayak gitu, si desainer interiornya itu bisa kolaborasi sama arsiteknya dan merencanakan desain yang nyaman untuk si user atau ownernya itu sendiri. Itu juga pengaruhnya ke budget sih. Jadi otomatis nanti saat bangunan itu dibangun, budgetnya itu otomatis akan tertekan secara maksudnya jadi minim kayak gitu loh. Kita menghilangkan misalnya kayak kalau misalnya bangunan itu sudah dibangun nih, terus si ownernya itu ingin konsep tertentu di situ ataupun fungsi apa yang akan ada di dalam bangunannya itu sendiri, dan tadinya fungsinya itu berbeda dengan yang diinginkan saat ini. Nah, itu akan berpengaruh sama budget. Jadi akan adanya bobokan atau pergantian lighting atau penataan lighting kayak gitu kan. Jadi bahkan sampai suasana yang ada mungkin memasukkan landscape ke interiornya sendiri. Nah, itu kan berarti kan akan adanya bukaan-bukaan jendela seperti itu. Jadi semua itu bisa ditekan. Yang apa mungkin itu bukan disebut kekeliruan, jadi maksudnya over budget di situ yang tadinya sudah dinding bagus atau dibobok seperti itu, terus plafon udah rapi atau dibentuk lagi ulang. Nah, yang seperti itu bisa kita minimalis gitu. Oh, berarti memang yang lebih tepatnya kalau dari Ibu Dian pada saat kita mau menekan budget menggunakan seorang desainer interior, harusnya sebelum bangunan itu dibangun. Iya. Betul, begitu? Iya. Oh, oke. Jadi ibaratnya arsitek dan desainer interiornya bareng gitu ya? Kolaborasi. Oh, gitu, berkolaborasi. Jadi itu ternyata Sobat Bisa Mapan bisa menekan budget ya, Ibu Dian otomatis. ya? Otomatis ya? Iya, otomatis. Tapi Bu, yang apa yang Rini dengar nih ya, bisik-bisik tetangga. Ya, orang itu masih nganggap kayak desainer interior tuh mahal. Itu emang benar Bu? Apa gimana sih Bu? Itu Bu? Itu bisa dijawab relatif ya. Jadi balik lagi tanya sama yang pernah menggunakan desainer interiornya itu sendiri. Manfaatnya apa gitu? Manfaatnya, terus setelah dia beraktivitas di situ, bagaimana kalau seandainya dia tidak menggunakan jasa desainer interior? Apakah itu bisa dia nyatakan mahal atau enggak gitu loh. Jadi relatif sih yang seperti itu, saya nggak, maksudnya mau dijelasin juga karena itu jasa dan nanti desain HDII juga akan mengeluarkan adanya pagu anggaran atau seperti itu di dalam bangunan. Tapi itu kalau biasanya sih itu di dalam untuk plat merah ya, seperti itu. Nah, berarti ibaratnya untuk apa? Range harga itu relatif ya kan, tergantung dari kliennya sendiri, begitu ya Bu ya. Iya.
Tapi yang paling penting manfaat apa yang akan kita rasakan secara garis besar gitu kalau kita menggunakan seorang desainer interior. Iya. Apa tuh manfaatnya? Ya, Secara garis besar gitu, secara general. Kenyamanan ya. Iya, Jadi yang paling penting itu ya. kenyamanan dan keamanan dari interiornya sendiri gitu kan, dari bangunannya itu sendiri. Jadi si desainer itu akan memikirkan dan bekerja sama bukan hanya sama si arsitek maupun sama orang struktur, tapi juga dia bekerja sama sama orang mechanical electrical. Jadi kebutuhan dari ataupun batasan-batasan dari suatu ruangan itu sendiri itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi balik-balik ke penghuninya itu siapa dan keinginan si penghuni itu apa dan kegiatan yang akan dilakukan oleh si penghuninya itu seperti apa. Misalnya anak-anak kayak gitu kan. Nah, itu berarti keamanan dan kenyamanan di situ di interiornya sendiri kita menghindari adanya siku-siku yang terlalu menyudut seperti itu, terus bahan-bahan yang mudah pecah ataupun gampang melukai seperti itu, dan baik itu si anak maupun orang lain di ruangan itu, walaupun si anaknya beraktivitas, orang lain di ruangan yang sama juga beraktivitas tetap merasa nyaman. Dan itu adalah bagaimana si desainernya itu sendiri menciptakan ruangan yang nyaman gitu. Oke, ibaratnya kalau Rini simpulin gitu ya, Mbak Dian, tugasnya seorang desainer interior adalah menyeimbangkan antara estetika, ergonomis dan juga safety-nya hunian, begitu ya? Oh yes. Jadi safety-nya itu apalagi listrik, nah itu untuk anak-anak itu kan sangat berbahaya gitu kan. Nah jadi si desainer interiornya juga harus memikirkan yang seperti itu. Jadi dan penataan di dalam ruangannya itu sendiri gitu. Jadi misalnya untuk dapur misalnya seperti itu, si ibunya beraktivitas di dapur supaya nyaman dan tidak si anaknya itu misalnya si ibunya lagi sibuk manggang apa segala macam, berarti kan dia harus memikirkan nih kalau anaknya udah besar, oke lah panggangannya bisa ditaruh di bawah, tapi kalau anaknya masih kecil berarti si panggangan atau microwave-nya itu diletakkan agak tinggi seperti itu. Yes, banyak hal-hal yang harus dipikirkan dan dikonsultasikan lebih cakep lagi kalau sama desainer interior. Iya. Jadi Sobat Bisa Mapan, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, konsultasi untuk gimana sih biar hunian lebih aman dan nyaman, itu bisa langsung berkontak aja sama Ibu Dian gitu ya, dari HDII Sumatera Selatan. Betul ya Bu? Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Dian sudah ngobrol sore hari ini barengan sama Rini di Digitalk Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Yes, tapi jangan kemana-mana dulu Sobat Bisa Mapan, kita masih ada kuis loh. Tadi kan udah janji ya di depan. Caranya gampang banget, nanti Ibu Dian memberikan satu pertanyaan. Ini gampang seputar dari obrolan kita untuk sore hari ini. Nanti jangan lupa untuk menjawab pertanyaannya di kolom komentar channel YouTube kita. Terus jangan lupa di screenshot dan juga dikirim di DM kita di @marketing_semen_batu_raja. Gimana Ibu? Oke, selamat sore. Jadi pertanyaannya Sobat Bisa Mapan, untuk tema kita hari ini, sebutkan salah satu tema desain interior yang sedang menjadi tren di tahun 2022. Nanti Mbak Rini tadi udah jelasin ya. Yes, betul sekali Ibu Dian. Untuk jawabnya itu tinggal ditaruh di kolom komentar YouTube kita. Terus jangan lupa di screenshot, dikirim di DM Instagram di @marketing_semen_batu_raja.
Sobat Bisa Mapan, kita sudah sampai di akhir acara. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih banyak untuk Sobat Bisa Mapan yang telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada episode Bisa Mapan selanjutnya. Terima kasih untuk PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang sudah menjadi sponsor dan Semen Batu Raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Saya Rini Malik undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.